Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Tema renungan saat ini adalah pit stop. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Michael Schumacher pernah berkali-kali menjadi juara dunia Formula One. Ia mampu memacu mobil balapnya dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Ada satu hal yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam meraih juara dunia berkali-kali tersebut, yaitu saat lomba sedang berlangsung, dia selalu meluangkan waktu untuk melakukan pit stop. Di pit stop itu ia berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar, mengganti ban yang aus, dan memeriksa peralatan mobilnya. Setelah semuanya beres, baru ia melanjutkan lomba. Dan sejarah mencatat dalam Formula One, strategi pit stop hampir selalu menentukan keberhasilan seorang pembalap dalam menyelesaikan perlombaannya maupun untuk meraih kemenangan. Memang berhenti di pit stop selama beberapa saat kelihatannya justru membuat seorang pembalap kehilangan waktu ataupun berhasil dilampaui oleh pembalap lainnya. Namun justru karena istirahat sejenak di pit stop itulah mobil balap mereka bisa tetap berada dalam kondisi prima dan akhirnya bisa mengantar seorang pembalap meraih kemenangan. Dalam kehidupan ini kita pun seolah-olah sedang berlomba dan saling memacu untuk menjadi yang terdepan, terhebat dan yang paling sukses. Bila kita ingin hasil optimal, maka berhenti sejenak itulah yang perlu kita lakukan. Berhenti untuk beristirahat, melepas lelah, dan berhenti untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk berdoa. Mengapa kita perlu melakukannya? Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh survei, hambatan untuk bertumbuh dari 20.000 orang di 139 negara menemukan fakta bahwa rata-rata lebih dari 40% orang di dunia mengatakan mereka sering atau selalu bergegas menyelesaikan tugas-tugas lainnya atau terlalu sibuk. Kira-kira 60% dari orang-orang itu membenarkan bahwa kesibukan hidup akan sering menghambat pertumbuhan relasi mereka dengan Tuhan. Jelas bahwa kesibukan mengalihkan perhatian kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jadi sesibuk apapun kita, mari luangkan waktu untuk Tuhan. Berhenti sejenak, segarkan dan pulihkan kekuatan kita dengan berdiam di dalam hadirat Tuhan, supaya kita dapat mencapai garis finish dan memperoleh mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi
kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami rindu untuk selalu berada dekat dengan-Mu. Mampukan kami untuk bisa meluangkan waktu kami yang terbaik, agar kami dapat duduk diam di dalam hadirat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya untuk kami, namun juga bagi sesama kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.